Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 5 dengan pokok bahasan bilangan pecahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari cara mengubah pecahan ke bentuk yang lain. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman, kita akan mencoba untuk mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk bilangan yang lain. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Masih ingat ya, artinya persen itu apa? Ya, persen itu artinya adalah per 100 atau bisa ditulis juga dengan simbolnya seperti ini ya. Persen artinya per 100. Cara mengubahnya artinya kita harus tahu nih, persen itu ukuran bakunya adalah 100 atau 100%. Langsung saja kita kerjakan cara mengubahnya. 1/4. Di sini ada pecahan biasa 1/4. Cara mengubah ke bentuk persennya adalah, langsung saja di bawahnya ya, 1/4 dikali dengan 100%. Nah, kalau sudah sampai ini, teman-teman harus diingat 100% ini adalah bilangan catah. Yang artinya 100% itu bisa ditulis 100% per 1. Misalkan gini ya, ini 100% per 1. Atau kalau ditulis misalkan, nah, jadi seperti ini artinya apa? 1 dikali 100 per 4. Nggak perlu ditulis ya, yang penting kita tahu konsepnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan cara dicoret atau dibagi. Siapa yang dibagi? Yaitu 100 dengan 4. Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 100 dibagi 4 sama dengan berapa? Ada yang tahu? 100 dibagi 4 ini ya. Nah, 10 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4, 8. Sisa 2. Turun 0. 20. 5. 5 kali 4, 20. Artinya dapat 25. Tulis di sini kecil, 25. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kalikan bilangan yang di atas. 1 dikali 25. 1 dikali 25 berapa? 25. 1 dikali 1 ya 1. Atau ditulis per 1. Kan kalau di matematika per satunya itu tidak perlu ditulis. Artinya jika di bawah itu sini angka 1, nggak perlu ditulis per 1. Langsung saja 25. Ini simbol persennya ditulis. Berarti 25%. Itu ya. Berarti 1/4 sama dengan 25%. Betul. Lanjut contoh yang kedua. Yang B nih. Yang B 3/10. Caranya sama. Tulis 3/10 dikali dengan berapa persen? 100%. Karena di sini 0 sama 0 gampang dicoret ya. 10 dibagi 10 itu 1. Coret aja 0-nya 1. Di atas juga coret 0, 1. Sekarang ada angka 3 dan angka 10. Berarti 3 dan 10 ini dikalikan. 3 dikali 10 berapa? 30%. Sampai sini paham? Seolah paham ya. Kalau teman-teman sampai sini paham, silahkan teman-teman dikerjakan untuk bagian PBT halaman sebentar. Halaman kita sini aja dulu deh. Ya, ini cara mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Selanjutnya, untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Persen menjadi pecahan biasa.
Kita coba ya, 5%. Nah, 5% itu sama dengan, tadi persen itu apa artinya? 5 per 100. Ya, persen itu artinya per 100 singkatannya. 5 per 100 karena dia diminta pecahan biasa, ya udah ini 5 per 100. Sekarang kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5 atau 100 dibagi 5, 20. Berarti jawabannya adalah 1 per 20. Betul. Kemudian lanjut. 250%. 250% nih. Bagaimana caranya? Tulis dahulu. 250% ini artinya per 100. Nah, coba berarti dibagi 10 masih 25 per 10. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 itu 5, 10 dibagi 5 itu 2. Ini dibagi ya. Berarti 5 per 2. Apakah perlu diubah ke bentuk campuran? Tidak, karena perintahnya jadi pecahan biasa. Cukup sampai di sini. Ini cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kita akan mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, ini caranya ini seperti ini, teman-teman, cara cepat. Nah, ini ada 3 per 10. Desimal itu, teman-teman, desimal itu tuh bisa koma. Ada ciri-cirinya koma ya. Kalau satu angka di belakang koma, misalkan 2,1, ini berarti 21 per 10 ya. Nah, satu angka di belakang koma itu 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu 100. Kalau 3 angka di belakang koma itu 1000. Nah, artinya kalau di sini kita angkat 3 per 10 langsung aja 0,3. Kalau dia per 100 0, berapa? 0,3. 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau dia 1000 berarti 0,003. Nah, ini kalau angka pernya itu seperti ini. Ya. Langsung. Nah, bagaimana jika dia 1 per 4? Nah, ini teman-teman boleh menggunakan cara kali menjadi per 100, per 1000 seperti ini boleh. Dengan cara yang teman-teman paling nyaman. Boleh juga dengan menggunakan pembagian pastol yang sudah teman-teman pelajari. Lebih mudah pembagian pastol ya, karena kita penyebutnya dan pembilangnya itu tidak selalu angka yang kecil, bisa saja angkanya besar. Nah, caranya seperti ini. Ke sini ya, ke tempat ini, ke sini. Berarti 1 per 4 itu sama aja kayak 1 dibagi 4. Tambahkan 0. Berarti atas juga tambahkan 0. Sebentar, ini kan tempatnya sempit ya teman-teman. Di sini aja ya. 1 per 4 itu sama aja kayak 1 dibagi 4. Buka surat-suratnya di sini ya. 1 dibagi dengan 4. Tambahkan 0 jadi 10, berarti atas juga tambahkan 0. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 dikali 4, 8. Dikurang, masih 2, tambahkan 0. Ketika menambahkan 0 yang kedua atau ketiga kali dan seterusnya, di atas tidak perlu ditambah 0 lagi. Langsung saja 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti ini 20, ini 0. Nah, ini jawabannya adalah 0,25. Ya, 0,25. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan? Ini kebalikannya ya, langsung teman-teman. 0,2. Tadi kalau ada satu angka, ini artinya per 10.
satu angka di belakang koma itu per 10. Berarti tulis angka cacahnya 2, kemudian per 10. Cukup begini saja. Sama, ini ada 2,6. Tulis angka cacahnya 26 per 10. Cukup seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan Bu Pras punya contoh lagi 2,634. Ini berarti tulis semua angka ini. 2634 pernya berapa? 123. Berarti 123. Seperti ini ya teman-teman kalau mengubah desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, baik teman-teman, ini adalah cara kita mengubah bentuk suatu bilangan ke bilangan yang lain. Misalkan pecahan ke persen, persen ke pecahan gitu ya. Nah, kalau untuk yang pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya sudah pernah kita pelajari. Ya, demikian teman-teman untuk materi kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan-latihan soalnya.